Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan dimanapun kita berada, kita bersama berefleksi melalui channel YouTube GKI Tegalrejo Salatiga. Biasanya pada setiap hari Selasa kita akan berefleksi bersama dengan salah satu bacaan leksionari ibadah minggu. Tetapi karena hari ini adalah hari yang istimewa, 17 Agustus 2021, kita menghayati perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, maka bacaan yang akan digunakan adalah Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15, dan kita akan merefleksikannya bersama di dalam tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Mari saudara, sebelum kita bersama menghayati firman Tuhan, kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur hari ini kami boleh menikmati kemerdekaan. Indonesia telah merdeka sampai dengan usia yang ke-76, dan kami boleh menikmati berbagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kami di dalam alam kehidupan Indonesia yang merdeka. Walaupun dalam pergumulannya kami mengalami banyak tantangan dan rintangan, tetapi kami percaya bahwa melalui firman-Mu hari ini kami boleh semakin teguh dan semakin bertumbuh. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15 saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan kita bersama membaca firman Tuhan dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15 yang demikian dituliskan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu
dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, kita bersyukur karena kita hidup di alam kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah merdeka dan mencapai usia yang ke-76 tahun. Kita boleh merasakan hidup di dalam kebebasan. Hak-hak kita terlindungi. Dan kemerdekaan adalah sesuatu yang paling esensial di dalam kehidupan. Apabila kita hidup tetapi tanpa kemerdekaan, maka ada sesuatu yang belum utuh dalam kita menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya kemerdekaan itu pantas untuk diperjuangkan, dan di dalam perjuangannya seringkali menuntut pengorbanan yang demikian besar. Ada peristiwa-peristiwa dramatis yang harus terjadi. Dan kisah Yusuf ini bisa menjadi refleksi yang penting bagi kita untuk menghayati kemerdekaan. Sebab Yusuf mengalami hidupnya sebagai seorang budak. Budak pada saat itu tidak dilindungi oleh hukum. Hidupnya tergantung bagaimana keputusan tuannya. Kapanpun ia bisa mengalami hukuman yang berat. Dan benar, Yusuf pun akhirnya dihukum dan masuk penjara. Ini semua karena kebencian kakak-kakaknya yang demikian kejam. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, namun kemudian mereka mengambil keuntungan atasnya. Mereka memilih untuk lebih baik menjual Yusuf sebagai budak. Tidak peduli Yusuf nanti akan menjadi apa, dalam keadaan bahaya seperti apa. Yang penting mereka mendapatkan untung dan menyingkirkan Yusuf dari hadapan kakak-kakaknya itu. Nah saudara, Yusuf yang tadinya anak yang dimanja oleh ayahnya, tiba-tiba harus mengalami kehidupan yang berbeda. Sebagai budak, tidak bisa untuk membela diri apabila ia mengalami penindasan. Ia tidak bisa menuntut hak-haknya sama sekali. Namun kemudian situasi berubah. Yusuf bukan hanya dilepaskan dari hukuman penjara. Ia bukan hanya terhapus statusnya sebagai budak, tetapi ia kemudian menjadi penguasa atas Mesir. Ia diangkat menjadi penguasa pemerintahan Mesir yang mengelola kehidupan bangsa di Mesir oleh mandat dari Raja Fir'aun. Dan tentang kakak-kakaknya yang dulu jahat terhadap dia, kakak-kakaknya itu kembali ada di hadapannya. Kakak-kakak Yusuf datang pada saat itu dalam keadaan yang memprihatinkan. Karena mereka mengalami kelaparan, tidak ada lagi bahan pangan di negerinya, sehingga mereka harus datang ke Mesir untuk membeli bahan pangan. Sedangkan Yusuf sebagai penguasa atas Mesir telah berhasil mengelola ketahanan pangan bangsa itu, sehingga ada tersedia cadangan makanan yang berlebih. Tentu pada saat itu Yusuf belum melupakan kekejian kakak-kakaknya. Sebab karena kakak-kakaknya lah Yusuf berada di Mesir saat ini. Kekejaman kakak-kakaknya itu telah menyebabkan Yusuf sebagai budak yang pada saat itu belum dewasa. Bagaimana seorang anak manja harus dilepaskan dalam keadaan tertindas sebagai budak? Saudara, namun nampaknya tidak ada kebencian yang diakibatkan oleh kelakuan kakak-kakaknya yang kejam terhadap Yusuf itu. Sama sekali tidak ada dendam di dalam diri Yusuf. Ini tidak biasa. Ini luar biasa. Yusuf malah bersedia untuk menyediakan tempat bagi mereka tinggal dengan segala kebutuhan yang akan terus tersedia bagi kehidupan mereka, keluarganya, dan orang-orang yang ikut dengan dia.
Bahkan Yusuf memeluk kakak-kakaknya dan menangis bersama. Kalau kita mencermati kisah Yusuf ini, nampaknya memang ada masalah. Ada hal-hal yang bertentangan dengan penghayatan kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa yang dialami Yusuf ketika kakak-kakaknya melakukan perdagangan manusia terhadap adiknya sendiri. Ketika Yusuf harus mengalami hidupnya sebagai budak yang tidak punya hak sebagai manusia, ketika ia harus mengalami fitnahan dan tidak ada perlindungan hukum. Pada ayat yang ke-5 sampai dengan 8 justru dimaknai sebagai cara Allah untuk menyelamatkan. Bagaimana Allah bisa membenarkan cara-cara yang bertentangan dengan kemerdekaan ini? Saudara, namun kisah ini justru mengajak kita untuk mencermati lebih dalam bahwa dalam kehidupan ini ada lapisan-lapisan kemerdekaan yang perlu kita sadari. Perikop ini sangat menyentuh. Ada sebuah gambaran kemerdekaan dari seorang budak yang kemudian menjadi penguasa. Tetapi ia bukan hanya berkuasa atas orang banyak. Yang terutama, ia ternyata merdeka dan berkuasa terhadap dirinya. Yusuf dijual sebagai budak, namun ia tetap melakukan tugas yang diberikan kepada dia dengan segenap hati. Bahkan ia pun dipercaya. Yusuf difitnah dan kemudian dihukum dalam penjara. Tetapi di penjara pun ia melakukan yang terbaik dan mendapatkan kepercayaan. Saudara, kemudian luka hati Yusuf yang demikian membekas karena kebencian kakak-kakaknya telah membawanya di dalam kesengsaraan itu malah terkuak kembali ketika kakak-kakaknya datang kepadanya. Tetapi Yusuf malah memeluk mereka. Yusuf mengampuni mereka. Di dalam kemerdekaan hatinya terhadap dendam dan sakit hati. Ini sungguh indah, saudara. Yusuf menyatakan bahwa kejahatan kakak-kakaknya itu adalah pengutusan dari Tuhan untuk mempersiapkan keselamatan bagi keluarganya. Pada ayat yang ke-8 Yusuf berkata, "Bukan kamu yang mengutus aku ke Mesir, tetapi Tuhan yang mengutus aku." Tentu ini tidak perlu dipahami bahwa tindakan jahat itu adalah kehendak Tuhan. Pernyataan Yusuf ini adalah refleksi iman di dalam pribadi Yusuf sendiri, bukan tentang peristiwa-peristiwa jahat itu, tetapi di dalam dirinya Yusuf berefleksi bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam setiap hal buruk. Nah, saudara, kebaikan Tuhan yang Yusuf alami itu adalah penghayatan kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan itu bukan status, tetapi kemerdekaan itu adalah sebuah proses. Bukan status yang mati, tetapi dinamika kehidupan di dalam proses pertumbuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bangsa kita telah menyatakan diri merdeka, tetapi belum tentu orang-orang yang ada di dalamnya sungguh-sungguh menghayati kemerdekaan. Saudara, bacaan hari ini mengajak kita untuk berefleksi. Apakah kemerdekaan yang kita alami saat ini hanya merupakan status? Sebab memang kita merdeka statusnya, tetapi apakah sungguh hidup kita, jiwa kita merdeka? Kalau kita melihat kisah dari Yusuf, kita boleh melihat bahwa kemerdekaan itu yang seringkali hanya dipahami sebagai status bebas dari penindasan. Ternyata kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas dari, tetapi bebas untuk tetap melakukan kebaikan sekalipun dalam keadaan tertindas, sekalipun dianiaya, sekalipun hak-haknya tidak diberikan, bahkan dilanggar. Juga bebas ketika Yusuf memperoleh kekuasaan, ia tidak mau kembali lagi dalam status itu, sebab ia sudah merdeka. Ada sebuah pergumulan perjuangan yang
memang sungguh tidak mudah di dalam diri Yusuf. Pada saat dia sudah menjadi penguasa, memang yang nampak semuanya ringan. Dia sudah berkuasa, dia bisa melakukan apapun tanpa ada yang menghalanginya, sekalipun ia mau membalaskan dendam kepada kakak-kakaknya. Tetapi Yusuf telah menghayati proses pertumbuhan pribadi. Ia tidak sama lagi dengan keadaannya pada saat ia sakit hati dicelakai oleh kakak-kakaknya. Ia sudah merdeka. Yusuf bebas dari segala kesulitan, tetapi yang terpenting, Yusuf bebas untuk menentukan pilihannya. Setiap kali kita menghayati, memperingati kemerdekaan bangsa kita, kita tidak pernah melupakan perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa. Kita juga perlu sadar bahwa kemerdekaan ini bukan hanya status yang mati. Kemerdekaan ini adalah tetap selalu menghidupi perjuangan untuk menjadi semakin baik lagi. Semangat kemerdekaan jangan padam. Kita terus berkobar-kobar untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan bangsa kita di alam yang sudah merdeka ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kisah Yusuf ini memberikan gambaran bahwa di sana Yusuf menjembatani kehidupan dalam perbedaan budaya. Yusuf hidup sebagai orang Mesir. Yusuf punya nama Mesir. Namanya adalah Sefnat Peneah dan istrinya juga orang Mesir, Asenat. Ia adalah penguasa Mesir, dia juga otomatis berkebangsaan Mesir. Anak-anak Yusuf, Efraim dan Manase, dalam darahnya sebagian adalah orang Mesir. Di mana kita berada, kita diutus Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan. Maka dalam mengisi kemerdekaan ini, baiklah kita tidak memandang kehidupan ini dalam perjuangan untuk mencapai status kekuasaan, tetapi marilah kita berjuang untuk berlomba-lomba membagikan kebaikan bagi sesama. Sekalipun kita menyadari kita berasal dari hal latar belakang yang berbeda, tetapi kita bersama menghayati kemerdekaan untuk tetap berbuat kebaikan. Kiranya itulah yang bisa kita hayati di dalam kemerdekaan. Jangan berhenti untuk terus berjuang, karena kemerdekaan bukan hanya sekedar status yang mati, tetapi selalu hidup, selalu berkobar perjuangan dan semangat yang sudah diawali oleh pahlawan-pahlawan bangsa kita sejak dari dulunya, dan kita pun akan ikut bersama di dalam perjuangan sebagai pahlawan-pahlawan bagi bangsa kita. Mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, lakukanlah yang terbaik untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, maka Indonesia boleh sungguh-sungguh melihat anugerah Tuhan kemerdekaan yang sungguh sangat baik. Indonesia tetap teguh dan Indonesia terus bertumbuh. Tuhan memberkati kita. Amin.